Manusia sebenarnya kalau bikin kehadiran ini rupa tawe dalam 1 menit. Saya mau gambarkan ini, saya baca datanya. Dalam 1 menit kita manusia ini membutuhkan oksigen 8 liter dalam 1 menit. Ya, jadi kira-kira di dalam oksigen yang kita hirup ini 8 liter itu kita butuhkan dalam sehari. Sementara melebihi kehadiran, kalau kita mau hitung-hitung harganya, sebenarnya dalam 1 menit yang 8 liter tadi itu, oksigen itu kalau mau dibayar, harganya masih pemuda kelinga. Dalam 1 menit, 340 rupiah. Dia negara 500 rupiah. Dia negara angka dia 340 rupiah. Hanya 350 sebut 340 rupiah. Dalam 1 menit. Tapi dari ekologi kali-kali, dalam 1 minggu na bawang, kalau ada orang yang dibantu oksigen 1 minggu, itu harganya dalam 1 hari itu harganya 489.600 rupiah. Pecawe 500 sembuh dalam 1 hari kalau dibayar. Dalam 1 minggu kurang lebih 3 juta pada tu 20 pintu sembuh. Si minggu dibantu ki oksigen itu sudah 3.427.000 lebih. Usiulan itu lebih kehadiran kurang lebih yang harus dibayar 14.688.000. Usiulan 14.688.000. Pertelur siaga ini menurut apa telur? 50. 40 atau dibilang ada dulu jadi mana? Atau 20 tahun. Kalau 20 tahun itu kira-kira oksigen yang kita hirup ini harganya 3.574.000.000 rupiah. 3 miliar. Nah, 20 tahun. Kupatah poli tahun lebih dari 7 miliar. Berarti petah lu rasa rugi. Lebih dari 7 miliar. Bindingnya lo wajah iro udara yang kita hirup, oksigen yang kita hirup. Tapi sekali lagi kita lebih gader, oksigen yang Allah berikan itu nikmat Allah itu gratis. Tidak perlu kita bayar. Kita cukup mensyukuri nikmat Allah. Disyukuri maka dawe engkamu papak penyaman awarika wa Allah Ta'ala. Kumango toki syukuri engkamu tota. Mammo toki syukuri dega go tota tapi engkamu tota. Engkamu tota mita kita pas sepeda bae syukur ka. Ya mammo muka iro kasih mas sepeda. Iro pas sepeda syukur mato dito laleng mas sepeda mo pa dan seterusnya jemaah berbahagia iro to malalangi syukur ki ule mo pa malaleng ya nasa diran le kiro na mopo ni iro mopo ay syukur mo kasi magi na syukur ang kamo po nyawa diwaringi po Allah Ta'ala. Jadi dia itu gak ada campuran syukur karena tidak berhenti juga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah. Apunahunannakikumullahu ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman lebih serasa lebih pada karena masih Allah Ta'ala pada kesempatan yang mulia ini kembali kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah berikan kepada kita, maka kita semua masih diberikan kesehatan untuk hadir di kesempatan ini dalam rangkaian takziah atas berpulangnya ke rahmatullah teman-teman kita
Alina teman-teman kita Haja Siti Abe, mudah-mudahan beliau mendapatkan kelapangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua berdoa semoga beliau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah tasya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai hamba Allah tentu sepantasnya kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Disyukuri sininna pak penyeban Allah Ta'ala, karena begitu banyaknya nikmat Allah, begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat yang Allah berikan itu tidak perlu kita bayar, dia perlu diwajah pak penyeban Allah Ta'ala ini. Upada tak biasa upah tahu nalangi sewa-sewa nawaringi di Pak Biri, kadang-kadang mata anak sehingga harus kita balas. Tapi bagi Allah, nikmat itu diberikan Allah secara gratis, bahkan bukan hanya kepada orang-orang yang beriman. Begitu rahman dan rahimnya Allah akan masih dukung Allah Ta'ala, bukan hanya nikmat itu diberikan kepada orang yang beriman. Jadi rumah penyembah Allah Ta'ala dan likna Allah Ta'ala itu tanya bawang pematat po imi nawering. Jaki makadaki dinaweringi Allah Ta'ala toriina sempanyang. Nikmat Allah itu yang biasa kita sebut dengan rahman rahimnya Allah memang dua macam. Engkau pamasin Allah Ta'ala napalebangi risinina rupa tahun loto giga matapur ri alena, loto giga masempayang puasa beribadah ataupun tidak, nasakari po Allah Ta'ala, napatui po Allah Ta'ala, madorakari po Allah Ta'ala, semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia diki mengimpur makanya magiro cinai dia pernah sempaja sugi Toki sila ada masam pajak kasih si toki. Memang ada nikmat yang Allah berikan kepada hambanya secara umum. Nah, bagaimana pun Allah Ta'ala? Dia napa sangat di. Bukan hanya kepada manusia, kepada makhluk-makhluk yang lain. Lo ke diolok-oloke, lo ke di tanah-tanah ngengin. Nah, bagaimana pun Allah Ta'ala? Jadi memang ada nikmat rahman rahimnya Allah yang Allah berikan kepada semua hambanya. Loto giga mata pe ia regalina mata pe, loto giga mat kasiyang ia regalina kasiyang, loto giga beribadah atau tidak beribadah nawari mana. Tetapi kata matu pakainya mana Allah Ta'ala ada juga nikmatnya Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi ada nikmat yang khusus diberikan Allah kepada hanya orang yang taat beribadah kepada Allah. Di negara ketawana kafiri, di negara ketawana atau di nasampajang. Tapi kata Allah, nikmat itu saya simpan. Nataru ngakipong Allah Ta'ala. Dari ko bindingi lo direke ipapenya banda pong Allah Ta'ala. Bindingi si ratu papenya banda pong Allah Ta'ala. Cedimi nataru di lebok na tanah. Hanya satu yang Allah simpan di muka bumi ini. Ya mana naruh di amnya-namanya. Semua nikmat yang Allah berikan kepada manusia, mapamula Nabi Adam datuk matu manusia yang terakhir di muka bumi ini, nak bira po Allah Ta'ala dan nyemenyemengi napake to sugie napake to magai, itu sebenarnya hanya satu. Cik di bawah natar po Allah Ta'ala di linoy, yang mana dia mana-mana menjadi milik bersama. Itu tadi yang disebut rahmatnya Allah hanya diberikan kepada semuanya. Tapi sebenarnya cek ini napa masih ada buang Allah Ta'ala genne kalau bikin kehadir genne dipakai mana sampai nanti manusia terakhir nikmat yang satu itu yang bawa cek dia mana-manangi dega kecapunan maka biasa dega kecapunan. Memang itulah nikmatnya Allah, begitu banyaknya paperira buang Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman pernah minta kepada Allah, buang loka buktikan nih akamaseku ripadaku rupatau ripadaku ripancaji. Saya ingin membuktikan
kecintaan saya kepada semua makhluk-makhluk Allah. Apa permintaannya Sulaiman? Melo ini lo di Allah Ta'ala diwerengi kesempatan na pandre mana sininna olok koloe sininna anu dipancajir debo natan sesamo nasa po pak nasa ngimega orang pananan nasa sugi Nabi Sulaiman. Dan memang kenyataannya dia kaya, istananya dari emas penuh dengan bertaburan permata. Begitu kayanya Nabi Sulaiman. Ya, jadi dia kadang maga sugi naro bolana ulawan tembokna alirina agana ulawan mana na ulawan na iki sendiri tesugi na ajaran bulan ya ajaran bulan di tahu ulawan nabur tapi iseke. Nah Nairo Nabi Sulaiman bolana ulawan bertahtakan emas, kemudian penuh dengan permata yang intan, berlian dan mutiara sebagainya. Jadi memang kaya. Melo napitangi asugirena pripadana rupa tahu, maka dia pun iya loka sedih pandre kalau sesemu bawang. Jadi ini pandre iya pak oleh orang paraku. Maka dia pengalatana dia mulai cedek itu orang paramu, cedek ya sugerimu. Kekayaanmu tidak bisa memberi makan semua makhluk Allah di muka bumi ini, meskipun hanya satu hari. Maka Nabi Sulaiman dia kena mega mau sugi muka. Akhirnya dipalaba di Allah Ta'ala. Maka di Allah Ta'ala jangan dulu yang manana. Olok-olok na bawang angka ditasi balena bawa dulu mupandre. Di pasadiangan ngirodo nandre. Menurut riwayat, selama 40 hari di pasadiangan nandre untuk diwaren nandre balik dikasih 40 hari di pasadiangan, jadi egana na pasadia. Ternyata kalau bikin kahadir, cica bibawa na patala irodo, pataplos sona na pasadia penglutan Nabi Sulaiman, capu silona, nandre balik, tak kejanda Sulaiman. Ternyata kekayaannya tidak ada apa-apanya di sisi Allah Ta'ala. Cica minandre nanu napas sedek penglutan Nabi Sulaiman dari kekayaannya yang dimiliki. Bisa dibayangkan dari kepala puluh sama pas sedek anu diandre dan cinampo bawa cica di mana dulu balik capu mana. Apalagi kalau sesu napi ro balik debi gaga makhluk yang lain. Nah, ini yang segambarnya itu mau bikin kehadiran. Jadi di pamasina po Allah Ta'ala tahu di linoy, tapi gena dipakai mana? Yang mana naruh dipakai diandre diinungi, termasuk yang kita hirup ini, udara yang kita hirup, itu semuanya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tapi kadang-kadang kalau bikin kehadiran, diasengi ini degaga dan letak, diasengi dia puji po Allah Ta'ala. Biasanya maka daki boy ya kasih dah cecek kak kau pengalat ala pak diga kedalek. Padahal sebenarnya ini kesugi mana nih? Kesugi mana nih? Boleh pak penyamana pong Allah Ta'ala. Saya mau buktikan atau lebih tingkah hadir maka ada sugi tau nggak pada ini. Yero udara yang kita hirup, udara yang kita hirup ini, oksigen yang kita hirup ini adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita secara gratis. Gratis, betul apa perlu diwajib. Tapi tentu biasa ki mangkalinga engkau tahu, misalnya tamat di rumah sakit, dibantu pernapasan, dibantu oksigen, itu mau dibayar itu. Oksigen itu ada harganya, yang di rumah sakit itu. Manusia sebenarnya kalau bikin kehadir, ini rupa tahu dalam 1 menit. Saya mau gambarkan ini. Saya baca datanya. Dalam 1 menit kita manusia ini membutuhkan oksigen 8 liter dalam 1 menit. Ya. Jadi kira-kira di dalam oksigen yang kita hirup ini 8 liter itu kita butuhkan dalam sehari. Sementara kalau lebih kehadiran, kalau kita mau hitung-hitung harganya sebenarnya dalam 1 menit yang 8 liter tadi itu, oksigen itu kalau mau dibayar, harganya masih kemudian kelinga. Dalam 1 menit, 340 rupiah. Ini kan 500 rupiah.
ide negaga angka ini Rp40 hanya Rp50 sebut Rp40 dalam 1 menit. Tapi dari ekologi kali-kali dalam 1 minggu na bawang, kalau ada orang yang dibantu oksigen 1 minggu, itu harganya dalam 1 hari itu harganya Rp489.600, cabai 500 sembuh dalam 1 hari kalau dibayar. Dalam 1 minggu kurang lebih 3 juta pada tuh 20 itu sembuh ku seminggu seminggu dibantu oksigen itu sudah 3.427.000 lebih. Usiulan itu lebih ke hadir kurang lebih yang harus dibayar 14.688.000. Usiulan 14.688.000. Petelur siaga ini menurut petelur 50. Petapurna atau dibilang ada jadi mana? Atau 20 tahun. Kalau 20 tahun itu kira-kira oksigen yang kita hirup ini harganya 3.574.000.000 rupiah. 3 miliar. Napi 20 tahun. Kupataponi tahun lebih di 7 miliar. Berarti peta lu rasa rugi. Lebih di 7 miliar. Bindingnya lo wajah iro udara yang kita hirup, oksigen yang kita hirup. Tapi sekali lagi tolong lebih gader oksigen yang Allah berikan itu nikmat Allah itu gratis. Tidak perlu kita bayar. Kita cukup mensyukuri nikmat Allah. Disyukuri maka dawe engkamu papak penyaman mereka Allah Ta'ala. Kumangau toki syukuri engkamu tota. Mamotor ki syukuri dega go tota tapi engkamu motor tota. Engkau motor tota minta kita pas sepeda bae syukur kan. Ya mamotor muka iro kasih mas sepeda. Iro pas sepeda syukur mato dito laleng mas sepeda mau apa dan seterusnya jemaah yang berbahagia iro to malalangnya syukur ki ule mau apa malaleng yang nasa dinan lek kiro na mopo ni iro mopo syukur mo kasih magi na syukur engkau mau penyawa diwaringi pung Allah Ta'ala. Jadi dia itu gak ada campuran syukur karena tidak berhenti juga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW namanya Muhammad bin Abdullah. Tak balik. Abdullah bin Muhammad. Jadi nama sahabatnya Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad pernah suatu ketika dia berjalan antara Mekah dengan Mesir di tengah padang pasir. Di tengah padang pasir ini tentu dia dapat pada di kampung tak. Maka ada waktu itu kurang apa bola di antara Mekah dan Mesir, betul-betul perbatasan. Tidak ada orang yang tinggal. Tapi tiba-tiba pengelut Abdullah bin Muhammad di perbatasan itu engkau ditacik di kemah. Ada sebuah kemah yang berdiri di situ. Sehingga Abdullah bin Muhammad ini penasaran. Iga nasa lo kemat pindah kunyi, mondro kunyi. Aku carana kasih dulu tuh. Nah dia gaga wai, dia gaga tanda-tanda bagaimana orang ini bisa hidup. Sehingga Abdullah bin Muhammad lo kena celengi dari tenda, ingin melihat siapa yang tinggal di situ. Tapi ketika Abdullah bin Muhammad sampai ke tenda itu, tak kejenai. Ternyata yang tinggal di tenda itu seorang laki-laki tua. Natanai na berselengi takonan kelinga. Karena laki-laki ini ternyata pendengarannya juga sudah tidak terlalu bagus. Macawe pi denang kalinga na dena terima na bibicu. Bura pi napa nang kalinga. Bura ki belum tentu nang kalingana. Yang kedua jemaah yang berbahagia, laki-laki yang ditemukan oleh Abdullah bin Muhammad ini bukan hanya tidak mendengar tapi juga tidak melihat. Detona nareng kalinga, detona nak kita. Yang ketiga, orang ini juga sudah tidak bisa berjalan. Jadi dia nulai makita, dia nulai mereng kalinga, dia itu nulai cukup. Tapi ada kelebihan orang ini. Lidahnya, iro lilana, timunna, dia nang kenapa aja mensyukuri nikmat Allah. Jadi iro lilana ada sinako, alhamdulillah, 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 ala ni'matillah. Nah syukur gimana pamirina po Allah Ta'ala.
Padahal di tenda dia gagal kasih mengkai, tidak ada apa-apa, tidak ada makanan, tidak ada minuman, bajunya kafe-kafe, fisiknya juga tidak mendukung, dia boleh kero, dia seleon rona, tapi lidahnya tidak pernah berhenti bersyukur. Sehingga penasaran pangluta Abdullah bin Muhammad natanai agar ini disyukurkan. Nah dia itu gak pakai mata tak tidak kita, pada yang kali ngata di nama gelo, agak tak mau disyukuruki. Maka dia dari yang orang tua ini, maka dia aja mau take itu. Betul ada tuh bikin kehadir, orang tua ini memarahi Abdullah bin Muhammad. Nah padangi maka dah iro pangmasina pong Allah Ta'ala nikmatnya Allah tidak akan pernah berhenti. Maka itu lebih kita hadir bendengi papada woye nangi kak na tahu lemput egana papenya mana pong Allah Ta'ala. Maka dia pemerintah Abdullah bin Muhammad nama apa itu ya? Dan itu lima kita dia jumpa. Maka dia itu maka dendre engkau mau pana wareng nak lima pong Allah Ta'ala, engkau mau pana warang nak timu pong Allah Ta'ala, udah mau pana darari di pong Allah Ta'ala, udah mau pana berzikir kepada Allah, ya syukur kiro. Engkau mau balik laku dengan mereka pong Allah Ta'ala, udah mau pakai guna tingku, udah mau pana syukur. Yang kedua, maka dia ada tomat yang saya syukuri itu memang dia oleh jumpa, dia oleh makita, dia oleh merengkalinga, tapi engkau mau pa anakku si renringa. Iyo anakku si Rendre nggak lo ke di masjid. Saya mau ulangi lagi jemaah yang berbahagia. Tadi ini laki-laki ini ditemukan di tengah padang pasir. Dia gagah bola dita. Sangi padang pasir bawah dita sepanjang mata memandang. Tidak ada kehidupan. Tapi ternyata orang ini masih sering pergi ke masjid. Mungkin anak-anak Rendre lo ke di masjid, nanti lo ke masjid. Ini yang dia syukuri. Tolan nasa dewa kita, tolan nasa dewa rengkalinga, tolan dewa le joppa tapi boleh ngobrol ke masjid. Nama aku pun dia ketemu lebih ke hadir, malah sipak kalian, magalopak kita na magalopak rengkalingan, nang kalinga atau bangi, mana sali tetap tanah, malah si jena, malah si joppa, ada bagi masjid di depan. Ya. Orang ini luar biasa. Dia negara pakulina. Tapi mensyukuri nikmat Allah karena masih bisa ke masjid untuk beribadah. Cuma makanya dendre di Abdullah bin Mubarak, anak saya ini kalau masuk naseng dia gagal lisu. Sehingga 3 hari ini saya belum pernah pergi ke masjid. Pak dia gagal aku lisu naseng. Barak kuang mengi wadi musaparang ayo anakku. Dia ngari ke sini. Akhirnya Abdullah bin Muhammad menyetujui nanti saya carikan musapara pi anak. Lo kematulili masapa akhirnya neruntuh ke si anak. Didapatkanlah anaknya, ternyata anaknya itu meninggal mati di tengah padang pasir. Iro pangluta Abdullah bin Muhammad mundur masalah nyawana na semakin dipaku carana supaya iya maka mati anaknya. Natamakan aku jina anaknya. Pak anaknya si rendring lo ke di masjid. Jadi lo ke di pema lisu di pema di tomato iya na padang. Maka dah disega kisana pangluta Nabi Ayub. Kira-kira jadi kok nyede di sana mau kapan di kisana Nabi Ayub. Bagaimana kehidupan pangluta Nabi Ayub. Orang yang terkenal dengan kesabarannya menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Iro Nabi Ayub diwerengi asugira di Allah Ta'ala, diwerengi keluarga yang bahagia, diwerengi kesehatan. Tapi pernah dicoba oleh Allah. Pertama diuji oleh Allah dengan dijatuhkan menjadi orang miskin, menjadi kasiasi. Betulnya kasiasi, iro sahabat mega di masalah. Betulnya dendre sugi, bingung mau deke. Betulnya sugi. Sekali na kasiasi pangluta Nabi Ayub, iro dendre sahabat merit PE, mau sehidup semati, ya teman suka dan duka. Sekali na miskin pangluta Nabi Ayub, magde mana tak dia. Kuri tadi tega di on urus aku dulu. Padahal biasa namun ini oli katoy. Ketika jatuh miskin, bukan hanya temannya, bahkan anak-anaknya mega nasale bapaknya, nasale pangluta Nabi Ayub. Kemudian ternyata belum cukup ujian dari Allah. Ujian berikutnya adalah diwerengi pangluta Nabi Ayub pelasa.
Menurut riwayat yang lebih hadir, tidak ada penyakit di dunia ini yang menyamai penyakitnya pengelutan Nabi Ayub. Jadi dia tuh berdiki mengeluega maka dak we ya anak kelapa kami nama lasa di dino. Ya kiamangi matu na turun di Allah Ta'ala. Jadi menurut riwayat di sini bahwa penyakit yang paling parah itu yang pernah dialami oleh pengelutan Nabi Ayub. Maka wasana pengelutan Nabi Ayub, gambarannya tuh mau bikin kehadirnya iro ulina pengelutan Nabi Ayub macolok-colok, habis kulitnya. Jangankan kulit di badannya, semua yang ada di mukanya macolok. Dia hanya minta kepada Allah, ya puang karena diuji dengan sakit malah kak, tapi aja puang kasih lilaku di pacolok. Cari kuamero lilaku di mumpaki mereka rako di berzikir kepada kita. Nah ini salah satu ujian atau beberapa ujian yang dialami oleh Nabi Ayub itu. Dia tetap sabar. Bahkan istrinya nasalah ini. Ternyata anak bawa, ternyata keluarga namu bini nasalah nasah urani agal dijampangi lah sama di bawah. Tapi Nabi Ayub tidak berhenti. Bersabar kepada Allah, berzikir kepada Allah. Jadi napadangi dendre tomatoy maka dah bisa moga kisah pengurutan Nabi Ayub. Maka dia tomatoy karena ternyata orang tua ini adalah seorang yang alim. Bahkan menurut riwayat pernah diminta oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi hakim di Madinah. Tapi dia tolak, dia ingin dekat dengan Allah. Dia lo menjadi hakim. Dia mengatakan bahwa isalada bagaimana penderitaan Nabi Ayub yang sakit, yang miskin, ditinggalkan oleh keluarganya, tapi dia tetap sabar. Betul di padang yang bisa dan asa kisah Nabi Ayub sedih nggak makanya tak begini tadi mari pada anakku. Maka dia dendre Abdullah bin Muhammad naparunu biwang Allah Ta'ala anak tak lebih naparanui puang Allah Ta'ala anak tak na yidi lisu ni pamasin puang Allah Ta'ala tak kejena pangluta Abdullah bin Muhammad tak pemete dendre tomatuai dia natari dia namaga tak makare alhamdulillah syukur sih kasih mate anak-anak kami nanda puji yang kasih mata rendeng ilok beribadah agar apa alhamdulillah di tanai mana kesyukuruki na mate anak tak dia juga agak rendeng maka dia lapor tomoto dendre yung syukur kang yaro anakku tak kok mate kasi anakku ternyata anu salah na pigaw dito na mate di adorakangan dito na mate di apa duang dito na mate ribotoran dito na mate rego salah mate muri tujuh nak nu deceng. Jadi dia gaga padana orang tua ini selalu bersyukur. Purana no puada ada eta potong bikin kahadir dicabut toy nyawa dari Allah Ta'ala. Munro di masara panglutta Abdullah bin Muhammad woni nasuwagai da cara leku dia gaga turuna lo di selenggarakan jenazahnya. Lo di cemme, lo di kapani, lo di aga. Tiba-tiba ada orang yang lewat. Waktu na din renitay lepat to din retawi makuta na maga to nasa kade weta tulungan nasa kasi engka to bisa ni tenday mate na dega ka chale ku bawang gani anak-anak nasa kamu pa ko dia pernah pura di lemot to makade din to lepange igawe to nasa makade dia tu iseng itu matua dina kita dina ringkalinga dina lejok na timpa ipatongkol to mabikin kahadere orang yang datang ini ternyata mengenali na iseng itu orang itu salah seorang juga sahabat Rasulullah Muhammad SAW periode terakhir. Dia adalah bernama Ibnu Kilabah, salah seorang sahabat Nabi yang dekat, seorang ahli ibadah. Yang sekali lagi bahwa beliau adalah selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu melalui kehadiran yang pertama yang saya ingin sampaikan kesempatan yang berbahagia ini, yang mulia ini, mari kita selalu menjaga diri. Dijagai aneta supaya engkau senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita menganggap bahwa kita tidak mendapatkan nikmat dari Allah. Pak ini turun patauwe engkala sata. Allah sendiri menggambarkan dalam Al-Quran, Innal insana khulika halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Innal insana khulika halu'a. Sesungguhnya manusia itu selalu berkeluh kesah. Si madara dereke. Ya. Idza masahu syarru jazua narekona popoleki puang Allah Ta'ala susah.
Kita banyak berkeluh kesah. Kita banyak menyesal. Bega dari kiki. Isi makukoi, waktu tikai. Agak biasa di putika sama pala sih, pala apa? Mager udah agak bosan. Pala apa sedih? Nah dia beli baju dia mager. Ya, mager dari kiki. Sekali no matu tuh bosi. Alias itu apa kira-kira kok? Bosis. Loki di jamata, loki mesum. Bosis. Nah itu manusia. Mega dari kiki. Idza masahu syarru jazua wa idza masahul khairu manua. Tapi ketika Allah memberikan kita nikmat, memberi DC Allah Ta'ala, kadang-kadang kita lupa dengan nikmat itu. Kadang-kadang takabur, kadang-kadang kita bakhil, kita pikir dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Waktu nak kasih asi dibangun masjid Husain, bendengi sugi kak, jangan nak deke pak kampung iya nih cari bang masjid. Waktu nak kasih asi, sekali na menre dalena dibangun masjid diramping maka buruk saya biasa maka dah. Ini cari tak bangun masjid nasi siana, tak pernah lupa. Nah itu disebut idza masal khairu manua. Ketika mendapatkan nikmat dari Allah, manua dia kikir. Makanya nulis biasa orang pengeki maka ada pesan ukbah. Nah pasangan ukbah lo kada pasangan Nabi tak lo di ukbah. Salah satu sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Agak pesan Nabi Muhammad SAW lo di ukbah, dan itu juga sebenarnya kepada kita. Maka dia Nabi tak wa'timan haramak. Berikan kepada orang yang kikir. Pak Mega tahu tuh ini masih kik. Di mana lo mak biri pada narupata. Padahal kalau kita memberikan kepada orang lain, itu sebenarnya kembali nanti kepada kita semua. Nah, sabab iro papenya mana puang Allah Ta'ala, nikmat yang Allah berikan kepada kita sebenarnya ternyata untuk idik mana. Ini yang kadang-kadang kalau bikin kehadiran kita lupa diri. Oleh matu dan letak samana idik mana bi poliang. Padahal nikmat Allah itu Allah berikan kepada kita ternyata sebenarnya untuk idik mana tuh. Engka dan lekna si tampe bola tak na taruh puang Allah Ta'ala didik. Engka dan lekna toka sia-sia kok didik na taruh puang Allah Ta'ala. Engka dan lekna anak yatim piatu yang Allah titip ke harta kita. Jadi menurut agama tak, bicara agama ki, iro orang parata, ternyata itu hidup tak mana. Memang ada hak orang lain. Makanya engka biasa mah pesugi seke, engka biasa seke pitara. Tapi biasa maka banyak mah pesumoka seke pitara. Padahal engka seke yang kedua ada yang namanya zakat harta. Seke na orang parata. Yang ini banyak yang tidak kita lakukan. Pegawai kadang-kadang di dapat susek, nah padahal terima gaji bulan-bulan. Mestinya kita keluarkan 2,5%, 2,5%. Pak Galunge, bagi yang tada hujan 5%, bagi yang irigasi 5%, yang tada hujan 10%. Engkau seke. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ada, bukan semua apuna-punata. Ini orang kata Allah Ta'ala fi amwalihim haqqum ma'lum. Di harta yang kita miliki ini engkau apun-apunan atau lengi. Orang yang sudah Allah memang tetapkan engkau tawana, jangan sampai yang remana. Biasa kita mau bikin kehadir, coba misalnya biasa kita mega sedih di puliang, mega penghasilan kita dalam bulan itu atau dalam tahun itu, tapi dia ganita mata. Mulai biasa dirasakan, kamu sedih, tapi capu bawang. Itu artinya harta yang kita miliki tidak berkah. Dia nak barakah. Kenapa tidak berkah? Bisa jadi itu melebihi kehadiran tawana atau kasih macam mana dia lah. Tawana anak yatim dia tuh dipacapuri untuk alih tak mi bawa. Padahal maka dia Allah Ta'ala fi amwalihim haqqum ma'lum. Pada harta yang kita miliki engkau apuna-punan atau lengi. Minimal ada dua yang digambarkan oleh Allah. Pertama lisail, yang kedua wal mahrum. Ini saya mau jelaskan ini. Engkau apuna-punana golongan yang disebut dengan asail. Yang kedua ada apuna-punana yang disebut dengan mahrum.
Tiga dia seng asail. Jangan sampai kita abaikan orang ini tuh melebihi kehadir. Dia nak baraka orang palata. Nareko tanyuaki mandre gaga, padahal ada haknya dua orang ini, dua kelompok ini, asail dan mahrum ini yang kita tidak berikan. Disengnya asail to kasih hasi. Tapi tanya kasih hasi makutu. Ya, pamega kasih hasi makutu. Ya. Jadi asail itu kalau di Batuangi peminta-minta. Nah, tapi jangan sampai di situ saja. Tiga dia sampai minta-minta yang ada haknya kepada kita. Kalau biasa kita minta di lampu merah, biasa kita minta di tapuan ketemu pale, di tengah-tengah itu nama malulu, melesi. Lo kemanya mapale bambil lebih. Nah, bukan ini yang dimaksud. Bukan itu yang disebut dengan asail menurut Al-Quran. Biasanya asail orang miskin yang tidak malas, dia bekerja keras. Sifat rupusa kasih. Agi-agi na jama. Tidak ada pekerjaan tetapnya. Agi-agi wadina jama, yang penting na jama. Dia tidak berpangku tangan. Dia bekerja keras. Sifat rupusa ma jama. Tapi memang si komatobi udah lena. Sehingga dia mulai mencukupi kehidupan keluarganya. Tidak bisa menghidupi keluarganya. Akhirnya dia minta kepada kita. Tutulung nggak kasih patalura. Dia gak bisa manre. Bukan nggak kasih mak jama. Ladi matu kasih nagan tatulung nggak dulu. Tandingan nggak misalnya. Orang ini yang disebut dengan asaya. Tapi kalau roda kebutuh, delo majama, mapale, mengemis, bukan itu yang disebut dengan asaya. Bahkan kalau menurut saya, dewa di Pak Guru Sidalangir, Pak Itom itu Pak Guru, diponcingi, nah puji di lokal lampu remat aja. Pak Guru, padahal tolesimu, to sehat, tidak cacat, mulai mojok kok. Banyak kita lihat, cacat kok kasih, masa apa mau gale. Karena Allah pasti berikan nikmat. Nah ini yang pertama, jangan sampai kita mengabaikan ini. Yang mengikasi engkasi tampe bolata, engkasi kampota, kasih asi, ternyata kutu majama, makareso, sifatun pusa, cuma dia matona gena, sehingga dia minta kepada kita. Nah itu yang disebut dengan asail. Kita wajib memberikan kepada orang ini. Dewa disesiakan. Pada orang kelompok ini, nareko orang ini kita sesiakan. Yang kedua, kelompok yang disebut dengan mahrum. Mahrum ini adalah orang yang sama tadi. Apa dendre? Kasih asito, tanya kutu, tanya to kutu. Sifat rumpus atau masapa dale. Tapi bedanya dengan yang pertama, orang ini masih iri mapale. Kalau mana kasih denandre, yang penting ditolak kemiloilo. Tentu kondisinya orang ini jauh lebih memprihatinkan. Kode pertama menumu pak lo milo ke ini. Tapi yang kedua ini, kalau mana malumpu, kalau mana denandre, dia malu datang kepada kita meminta. Padahal dia gak makan. Maka resomato kasih. Nah, dua orang kelompok ini telah bikin kehadere engka apun-apunan aku didi. Kalau kita biarkan orang seperti ini, dia nak beraka orang parata. Mulai mega diruntuk, tapi capu bawah dia gak ganita mata. Tentu biasa dirasakan maka lebih. Mega musa diuterime ulang capu bawah. Tapi bisa jadi juga kalau bikin kehadere suatu ketika dia itu mega diterima. Itu mega penghasilan dalam 1 bulan itu, tapi gena anak tak lo maka aja gena cicilan motorota engke motor dia tuh engke di lemah kada anu kak dulu hotspot kak dulu dia ada tahu engke mau bisa melihat data padahal dia mega penghasilan tak dalam bulan itu tapi cukup ya kalau dia seng warang parah mak baraka. Pengluta Imam Syafi'i pernah didatangi oleh seseorang. Orang ini datang kepada Imam Syafi'i minta nasihat. Imam Syafi'i, engkau kasih ku perlu ku didi. Maga ngare naseng, iya nasa pegawai kak. Yo gajiku sebenarnya mega. Tapi waktu tanangi, maga nasa gajiku mega, dia kena gena. Tas yulengi, dia kena gena. Napi matu minggu ketiga capu nih. Dia kagak bisa minrenak konye. Dia gena, padahal sebenarnya mega mau gajiku, tapi dia udah gena. Jadi saya datang kepada Bapak, kepada Imam Syafi'i, saya minta nasihat, agar nasihat tak, supaya gena irodo penghasilan saya. Maka dia pengluta Imam Syafi'i gampang. Kulo gena, nah ini bisa nanti kita ikuti. Ya, kuloki, mulai biasa bu ya, tasiulangi mega mau diterima tapi dia gena. Nah, bisa diikuti nanti apa yang disarankan oleh pengluta Imam Syafi'i.
Jadi makanya pengluta Imam Syafi'i nari kalau genne gajita besok lo kaki di penggawata. Lo kaki di penggawata teparangi penggawata. Maka dia lo gajiku tas ulo gede na genne. Ibaratna 10 juta gajinna. Maka diperangi penggawata ulah payment gajiku jadi 10 juta. 8 orang itu na juta. Itu yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Tasira dia itu. Aku caranya nasib. Sedangkan 10 juta dia gede. Apalagi kalau penuh menjadi 7 juta. Tapi tengah-tengah tidak mungkin orang yang seperti Imam Syafi'i, disebut apa nih? Imam Syafi'i salah seorang ulama fikih yang hidup di era dinasti Bani Abbasiyah di antara 750 sampai 1248 Masehi. Dia nite rodok, karena tidak mungkin dapat dongo-dongo ke Imam Syafi'i. Pandrita lopo. Dari seluruh belahan dunia orang datang belajar bersama beliau. Akhirnya lo ketemu di Penggawana. Dapat Penggawana. 8 orang gaji kutok ulet payment. Aku tanya Penggawana, mana kalau di pan orang nih, nasa di pak dia gena. Iro Penggawana tasnya, iro biasa tapi ku dia gena gajinna. Milo tambah, iya dia nasa di pan orang. Tong nggak mau kilo di pan orang, bah tong nggak, disuruh ki nasa Imam Syafi'i padang. Akhirnya diturunkan betul dari 10 juta menjadi, ibaratnya dari 10 juta menjadi 7 juta. Bulan berikutnya itu melebihin ke hadir, 8 Rasulullah setelah dia terima gajinya 7 juta, engkau si pema di pengluta Imam Syafi'i. Iro dendre engkana pertama magalo-galo mo patapana. Dito pernah kepuru anina. Tapi waktu ini lokan setelah diturunkan gajinya menjadi 7 juta maka puru nendina. Dia naga aga na po nasa paninapan naman rasa. Kung nasa biasa pitu 10 juta ganda mo nasa telu minggu. Wanre. Si minggu mika bawa mindra mako kenapi patangang ulang capuni. Karena logikanya betul. Umega dia ganda lebih percaya logika tadi. Maka balik lo ke pema menas deh kasih alasi ke pema nasihat. Jadi cocok nih. Lo kasih pema pelik penggawata, padangi penggawata. Agak sih lo dipadangi nasa padangi panopi. Iro bindingi kapang ini mapak ini panjago nang nasa. Dapat dongo tapi natanga si pengluta Imam Syafi'i. Tidak mungkin dapat dongo ke Imam Syafi'i. Akhirnya lo kasih pada penggawana. Maka sih ki nasuruh si KPM Imam Syafi'i agak sih nasuruh ngaki nasa lompat di pan orang magi ganda di kan asang napatongan dia ganda jadi loski di pan orang asang iya nasuruh ke Imam Syafi'i apa nagkatan dia nasa dia terima semet ya ki malah salah asa ki nasa dia Imam Syafi'i syukur akhirnya di penotong dari 10 juta 7 juta sekarang menjadi 5 juta bulan berikutnya engkau si pema di pengluta Imam Syafi'i. Tapi luar biasa jemaah yang berbahagia. Kedatangannya yang ketiga kali ini merenui tapana dita. Sudah senyum-senyum dia dengan tamusu. Karena ternyata setelah diturunkan menjadi 5 juta, genne. Saya ulangi. Setelah diturunkan dari 10 juta menjadi 7 juta dia genne, 10 juta dia genne, 7 juta dia genne, apa nih ha? Tapi setelah diturunkan menjadi 5 juta, genne. Genne tongen. Jadi kani pema pangluta Imam Syafi'i lo kan nama lapor maka ada ganda di makuku napa di nasa ganda cuma nasa loka makutana agar rahasia maiga di ganda cedek ganda apa rahasianya pak kudita logikana kudipikiri secara akal tidak mungkin ganda ku cedek ya tomi itu ini si disapaya pat tambah dalang nih apalagi ini mabagi jadi mana jadi nih bagi-bagian anak tawana pak bagi tawaku tawana bapak anakku alina tuh dan seterusnya kadang-kadang kita menguaki ya pak si kana tuh dia tuh masih menguak agapi parilau si onrong itu biasa kung kato masih parilau toy makilakila toy menguak toy pak tambah sih kato makilakila gitu ya, jadi jangan sampai kita ini nak penyakit maseke. Pak mangotokit, makela-kela tokit, manguatokit. Puro mana nale. Namotnya gagana loto nale. Anu tuku apa ye? Nah jangan berbahagia. Jadi lisu di pengluta Imam Syafi'i nakutanai agar rahasiana mage cede genna, mai gede na genna. Makanya pengluta Imam Syafi'i mudah-mudahan. Jadi dia ada curi rodo makan lokit milo kurang. Iya na bawang ya dia lah. Nah ciri pengluta Imam Syafi'i rahasianya magai ro cedek genne makanya pengluta Imam Syafi'i
iro nasang jama-jamamu si komatomi ro bawa si cocok gajimu, iro palo-palomu karesomu mestinya memang gajimu 5 juta, tapi iko lo malah mana yang 10 juta, jadi dia udah ganda pak anu na teh mualah tanya tawamu disuruh kalau ke di kantor jam 7.30 tapi 10 dimolok mau terima mah tuh gajimu pun napi tadi 10 sedi deh no gak tadi ya pematu na colok kalau macek lo jadi dia makto na si pato kali wajah 10 juta 5 juta ku 5 juta di wajah aku si cocok nih si bangun pigo berarti bersih nih ya jemaah yang berbahagia. Itu salah satu berkah dari apa yang kita miliki, harta yang kita miliki. Warang parang engke na warengi puang Allah Ta'ala, nikmat yang Allah berikan kepada kita bersihkan dibaca karir orang parata ya nak ada puang Allah Ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara majapun yo pasti deke diberikan kepada orang-orang miskin. Kemudian yo seketa pacakai orang parata, jadi dia itu nak kurang sebenarnya lahiran demi kurang, tapi sebenarnya rumah bereki dibaca kari orang parata, sehingga harta kita itu berkah CD tapi mak barakat. Nah sahabat desanya mak barakat mau bikin kehadere namun di CD yang penting gena seperti dari nulis CD tapi gena loki mandre yang kadis seman loki makka majang kadis makka majang. Nah jadi makanya nasa ko ya magalo nasa pas-pas pas engka nasa loki meli oto engka tadi seman dia pas-pas pas loki meli motor engka tadi seman dia ya dia pas-pas. Jadi kita syukuri yang ada karena Allah sudah menjanjikan kepada kita la azidannakum pasti tambahan ki Allah Ta'ala macam oke syukur la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Niki to maca syukur ki paberina Allah Ta'ala pasti la azidannakum pasti tambahan ki Allah Ta'ala. Ucap di motorota maca ki syukur ki insyaallah tambahan ki Allah Ta'ala. Diga motorota loking kau tota macam oke syukur tambahan ki Allah Ta'ala. Ya, namun cek di bineta yang penting macam oke syukur pasti yang Cina po Allah Ta'ala la azidannakum pasti natambangan ki po Allah Ta'ala. Cuma kada kimage pada yaksi dia ditambah berarti dia baca syukur kumaca ki syukur natambangan ki tapi desangnya ditambangan tanya mah kada gene dua desangnya ditambangan engke ditambangan pakenya menah ditambangan kebahagiaan apa angka tuh bola bude gaga si untuk si musuh ya si untuk nama di bola lah kena lupa depan minre na bini na mano pola kena tidak bahagia. Tapi kalau kita pandai mensyukuri akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman lebih bikin kehadiran barangkali ini yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Intinya mari kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah sehingga apa yang kita dapatkan ini betul-betul berkah di sisi Allah Ta'ala. Sebelum kita menutup, mari saya berharap memohon keikhlasan keridaan kita semua yang hadir pada malam hari ini untuk berdoa dan mengirimkan bacaan suratul Fatihah kepada almarhumah Hajjah Siti Abe. Mudah-mudahan beliau mendapatkan kelapangan di kuburnya, diberikan keselamatan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Ilaha dan dia bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kenal. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina bi dhakratil maut wa najata minan nar wa afiyatal hisab. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma sallim salamatan fil qubur wa sallim salamatan fil barzah wa sallim salamatan fil hisab wa sallim salamatan fil mizan wa adkhilna jannata dar salam tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma faqihna bid din. Allahumma faqihna bid din wa 'allimna at-ta'wil wa alhiqna bis salihah.
Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.